من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا ويردا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin wal hadirat hadani Allahu ayyakum wabil khusus Syekhun al-Kiram Bapak Kiai Haji Nur Hidayatullah, pimpinan sekaligus pengasuh pesantren Al-Mubarak yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat hadiyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah di malam hari ini kita semuanya bisa menyaksikan dua pengantin yang saat ini sedang bersanding. Saya tidak tahu apa yang berkecamuk di dadanya. Tadi Pak Kabid pesantren di perjalanan, kira-kira yang sedang dipikirkan Pak Thoyib itu apa kira-kira? Kira-kira yang dibelah apa begitu?
Tentu harapan kita semuanya apa yang hari ini kita saksikan ini menjadi penanda bahwa ketika kemudian statusnya berubah menjadi suami, menjadi istri, lalu itu membawa bobot dari sisi kualitas apapun. Tentu amal ibadah yang dilaksanakan oleh Mas Thoyib yang sekarang sudah menjadi suami itu nilai ibadahnya jauh lebih tinggi ketika dia belum menjadi seorang suami. Dan sebaliknya istri. Itu sebabnya kalau kemudian kita lihat dalam Al-Quran, kenapa kemudian gambaran tentang pernikahan itu digambarkan sebagai misakon ghalidho, perjanjian yang sangat luhur, perjanjian yang sangat agung. Karena agungnya itu lalu kemudian merubah dari sesuatu yang semula haram menjadi halal. Nah, ini yang diharap-harapkan jauh-jauh hari oleh Mas Thoyib. Kira-kira kalau ukuran waktunya yang pernah terucap oleh Mas Thoyib terkait dengan kapan, itu secara kasat mata saya secara pribadi menyaksikan ketika Mas Thoyib berangkat ke Libanon, Pak. Jadi ketika mau pulang ke Jakarta, saya tanya, kira-kira mau beli apa Mas Thoyib? Saya mau membeli mushaf Al-Quran cetakan Libanon. Untuk apa? Untuk mas kawin. Jadi memang sudah direncanakan. Kita tentu karena waktu itu dengan Pak Kabid Pesantren, Pak Solehin mendampingi beliau ketika di Libanon, ya tentu kita memberikan catatan yang positif. Karena diawali dengan Al-Quran, maka insya Allah keberkahan Al-Quran itu yang nanti akan mewarnai selepas akad nikah kemarin sudah diucapkan. Tentu kita semuanya mendoakan mudah-mudahan kedua mempelai ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah ini yang kemudian dimaknai oleh Pak Kabid Pesantren Jawa Tengah disebut ziyadah alal khair, tambahnya kebaikan. Tambahnya kebaikan dari saat ini terus ke depan. Dan kita doakan mudah-mudahan karena diikat oleh perjanjian yang luhur, kemudian ditambah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan menjelma menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Dari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah inilah maka mudah-mudahan ke depan akan melahirkan anak keturunan yang benar-benar menghasilkan anak keturunan yang memiliki peran ganda secara sekaligus. Anak keturunan yang bisa memerankan dirinya sebagai khalifah sekaligus memerankan dirinya sebagai Abdullah. Kalau kemudian kita lihat dalam Mu'jam Fahras fi Al-Fadhil Quran, ternyata ketika kemudian kita telusuri apa makna sebenarnya dari khalifah itu ternyata kreativitas khalifah. Dan yang kita harapkan dari anak keturunannya Mas Thoyib itu bukan hanya pribadi khalifah, tetapi juga pribadi Abdullah. Jadi anak-anak yang lahir yang kreatif, yang kemudian kreativitasnya itu dilandasi oleh ketundukan, kepatuhan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kreatif, semakin tunduk, semakin patuh, semakin pasrah kepada Allah. Dan ini sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin karena baik Mas Thoyib maupun Mbak Jazilatul Azkia ini kan dua-duanya santri. Dan bukan sembarang santri, santri senior. Santri senior. Tentu potensi untuk kemudian menghasilkan keluarga yang tadi memiliki anak cucu yang menjadi pribadi-pribadi khalifah sekaligus Abdullah akan sangat mungkin terrealisasi. Ini harapan kita semuanya.
Dan kalau kemudian kita lihat sekaligus kita telusuri lebih lanjut, mohon maaf Pak Kiai, saya dan Pak Kabid termasuk Pak Wafa ini mencermati Mas Thayyib itu 2 tahun yang lalu. Yang kita lihat itu soal totalitas pengabdian, luar biasa. Totalitas pengabdian, pengabdian pada agama, pengabdian kepada lembaga, dan sekaligus pengabdian kepada santri. Ini luar biasa Pak. Pribadi-pribadi yang semacam ini bisa jadi sekalipun secara fisik kurus, tapi memiliki jiwa yang besar Pak. Enggak apa-apa Pak, karena kasat mata kelihatan, enggak apa-apa. Kurus fisiknya, tapi besar jiwanya. Dan insya Allah akan menjadi orang besar. Hah? Kan semuanya kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mungkin kalau Allah sudah memiliki iradah untuk itu semuanya. Maka di malam hari ini sekaligus saya, Pak Wafa, Pak Kabid Pesantren ini juga memberikan testimoni Pak Kiai. Ini untuk memperkuat bahwa insya Allah apa yang sudah disampaikan dan sudah dikerjakan oleh Mas Thayyib dalam kaitan dengan penyiapan pendidikan dinia formal, lalu juga menginisiasi ada program Indonesia Pintar, ini mudah-mudahan menjadi amal jariahnya Mas Thayyib dan saya kira semua yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada mimpi besar dari kita semuanya, dari pesantren Al-Mubarak, ketika kemudian di luar sana, di kota-kota besar dan di daerah-daerah yang lain terjadi krisis kader ulama, maka alhamdulillah pesantren Al-Mubarak yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Nur Hidayatullah, lalu kemudian diprajuriti oleh Mas Thayyib diantaranya, mengambil inisiatif menyelenggarakan pendidikan dinia formal. Ini yang dalam banyak kesempatan Pak Kabid Pesantren Jawa Tengah menyatakan bahwa pendidikan dinia formal yang diselenggarakan oleh pesantren Al-Mubarak ini adalah solusi permanen kelembagaan dalam rangka merespon kader ulama. Ini luar biasa Pak. Bayangkan launchingnya di sini Pak Kiai ya, Pak Menteri langsung 14 lembaga. Kita sangat berharap Pak Kiai mudah-mudahan ini bisa berkembang baik, bisa menjadi model, bukan hanya model bagi dirinya sendiri, tapi juga model untuk pendidikan dunia formal yang lain. Insya Allah ke depan masih ada satu jenjang lagi, jenjang pendidikan tinggi pada jalur pendidikan dunia formal yang tingkat ulianya sudah diselenggarakan di pesantren Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan ke depan Al-Mubarak juga bisa mengemban amanat untuk bisa menyelenggarakan Ma'had Ali. Ini luar biasa, Ma'had Ali. Dan tentu tidak akan mungkin muncul Ma'had Ali di pesantren Al-Mubarak kalau belum ada dinia formal. Jadi dinia formal ini adalah antara Pak, stasiun antara untuk sampai pada cita-cita yang lebih tinggi. Dan kita optimis Pak, kita optimis. Karena kalau kemudian kita lihat bagaimana Pak Kiai kemudian para asatidah di sini bisa menerjemahkan visi kelembagaan pesantren Al-Mubarak, kemudian diterjemahkan ke dalam misi, lalu juga ada program aksinya yang serius dengan parameter yang jelas. Ini yang sekali lagi kita semuanya optimis Pak, optimis bahwa dari pondok pesantren Al-Mubarak inilah insya Allah ke depan akan banyak kesuksesannya. Karena konon katanya, kata psikolog, kata orang ahli psikologi, sukses itu sesungguhnya adalah akumulasi dari 3 perkara. Perkara pertama, kita memiliki visi, pandangan jauh ke depan kita akan apa, kemudian memiliki misi dan memiliki aksi.
Kalau kita sudah punya visi, kemudian kita sudah memiliki misi, tetapi tidak memiliki aksi, tidak ada ikhtiar strategisnya, itu artinya kita sedang melamun, Pak. Sedang melamun saja. Sudah punya cita-cita, punya semangat, tetapi tidak dibarengi dengan kerja nyata. Ini artinya kita sedang melamun. Lalu kalau kemudian kita sudah punya misi, kita juga melakukan tindakan nyata, tetapi kita tidak memiliki cita-cita mau kemana arah lembaga ini, maka insya Allah kita akan sampai kepada tempat yang keliru. Kenapa? Karena tidak terbimbing oleh visi itu. Lalu kalau kemudian kita punya aksi, punya visi, tetapi tidak dibarengi dengan misi, insya Allah akan serba tanggung. Berhasil tidak, gagal juga tidak. Alhamdulillah kita menyaksikan ketiga-tiganya, baik cita-cita yang luhur untuk membentuk lembaga yang seperti apa, itu kita temukan ada di Al-Mubarok. Kemudian motivasi dari pengasuhnya, dari asatidahnya, santrinya, sanatirohnya, begitu juga kuat, dibarengi dengan usaha yang nyata, ikhtiar yang terukur. Maka sekali lagi harapan kita semuanya, mudah-mudahan sekali lagi pesantren Al-Mubarok akan menjadi kunci dan sekaligus model bagi kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Ini harapan kita semuanya, bukan hanya harapan masyarakat Wonosobo, tetapi harapan semua yang terlibat, dari mulai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, bahkan sampai pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu sebabnya ketika dulu secara spontan kita menghaturi Pak Menteri untuk rawuh di Wonosobo ini beda, Pak, tanggapannya. Sekalipun perjuangannya agak panjang, tetapi begitu kemudian ini dari Wonosobo, Pak. Nah, ternyata Wonosobo itu tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan pribadi Pak Menteri yang secara genealogi memang orang Banyumas ini. Maka ketika kemudian kita minta beliau untuk meluncing program dinia formal di sini, sangat luar biasa. Ingat beliau yang serba padat acaranya, toh pada akhirnya bisa meluangkan waktu. Ini perhatian yang saya kira luar biasa. Ini yang perlu kami sampaikan agar kemudian kita bisa mengisyhadkan ini semuanya. Kita semuanya menjadi penyaksi bahwa di Wonosobo ini, di pesantren Al-Mubarok ini, insya Allah akan lahir tadi putra-putri bangsa yang memiliki komitmen keagamaan yang tinggi, komitmen kenegaraan, dan sekaligus komitmen kebangsaan. Yang terakhir, hadirin wal hadirat radhiyallahu yakum, ini singkat saja. Ibarat sebuah persemaian, Pak. Ibarat sebuah persemaian. Saya kira baik keluarga yang sedang akan dibangun oleh Mas Thoyib maupun pesantren ini, saya kira ini adalah persemaian yang sangat luar biasa. Untuk bisa menghasilkan hasil yang unggul, tentu langkah yang pertama kita siapkan lahan yang subur. Lahan yang subur. Pesantren ini menggaransikan bahwa kesuburan itu ada. Termasuk saya kira keluarga yang sedang dibangun pun, insya Allah ini keluarga yang subur, Pak. Jadi pastikan lahannya subur. Ini persyaratan ini ada. Kemudian yang kedua, ketika lahannya sudah subur, maka yang kedua adalah dibutuhkan varietas yang unggul, bibitnya unggul. Saya kira Mas Thoyib dengan pengalaman ketundukan, kepatuhan, kepasrahan yang luar biasa, ini menjadi bagian dari bibit yang unggul. Bibit yang unggul tidak kelihatan kenes-kenes. Termasuk beliau, bibit unggul. Coba, lahannya subur, bibitnya unggul.
Lalu yang ketiga, kesiapan jika kemudian ada penyakit, ada hama, ada ulat, pastikan kita memiliki obatnya. Dan itu ada terapi moral, Pak. Pendekatan spiritual, riyadhah, riyalat, ini menjadi bagian untuk bisa menghalau semua